Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah dorama Jepang yang bernama Hamaru Otoku ni Keritai Onna. Drama ini dimulai dengan seorang laki-laki bernama Shintara. Dia merupakan ketua tim marketing di sebuah perusahaan bir bernama Kazuki. Dia dan tim ingin meluncurkan bir baru yang bernama bir Juntaku. Kegigihan dan semangatnya membuat rekan kerjanya selalu disalahkan, sampai direktur pelaksana memindahkan dia di bagian sistem Kazuki. Keputusan itu membuat Shintara sakit hati dan memilih resign. Shintara yang sudah menikah lagi-lagi dibuat kaget dengan adanya surat cerai dari istrinya dan pergi dari rumah itu. Setelahnya dia resign, Shintara mulai mencoba melamar ke perusahaan lain. Tetapi sampai saat ini belum ada yang diterima. Teman masa kecilnya ini menawarkan kerja sebagai pengurus asrama. Awalnya Shintara menolak, tetapi karena belum juga bekerja, dia tidak mau menerima pekerjaan itu. Di asrama itu dia bertemu dengan wanita bernama Nishijima. Nishijima sepertinya tidak menyukai keberadaan Shintara. Terbukti saat di sana, Shintara diperlakukan kejam dan penuh intimidasi. Ternyata 2 tahun yang lalu Shintara merupakan klien dia. Sepertinya hasil kerja Nishijima selalu buruk di mata Shintara. Shintara memulai harinya sebagai pengurus asrama. Setiap hari dia harus berbelanja dan menyiapkan sarapan serta makan malam. Tetapi karena jarang memasak, masakannya selalu gak enak. Nishijima yang bekerja di perusahaan pembuatan website baru-baru ini diangkat menjadi direktur. Saat dia lagi berbincang-bincang dengan koleganya, tiba-tiba datang laki-laki bernama Katori. Katori merupakan teman kerja Nishijima dulu. Karena dia dipindah tugaskan ke Osaka, jadi selama 2 tahun mereka berdua tidak bertemu. Sekarang Katori ditempatkan di kantor pusat kembali. Katori mengajak Nishijima makan malam dan mereka bercerita tentang masa lalu mereka, perihal bir Juntaku dan pernyataan cinta Katori yang ditolak pada Nishijima. Sekali lagi, Katori menyatakan perasaannya, tetapi Nishijima masih belum membalasnya. Setelah sampai rumah, Nishijima yang masih sakit hati perihal kejadian 2 tahun yang lalu itu malah menolak makan malam dari Shintara. Makanan jatuh mengenai Nishijima. Shintara dengan sigap membantunya, tetapi di sela-sela itu tiba-tiba sepertinya Nishijima ingin mencium Shintara. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi canggung. Di kantor, Nishijima menceritakan semua pada temannya ini. Katanya, itu merupakan orang yang lagi jatuh cinta. Nishijima menolak itu. Tiba-tiba Nishijima dipanggil atasan. Dia mendapatkan proyek baru bekerja sama dengan Katori, yaitu mengerjakan proyek dari Kazuki. Nishijima kaget dan saat itu dia akan berusaha untuk memenangkan proyek ini. Shintara dihubungi teman satu kantornya dulu kalau ada lowongan pekerjaan di perusahaan Pegasus, perusahaan saingan Kazuki. Awalnya Shintara menolak, tetapi saat Shintara tahu Nishijima mengerjakan proyek Kazuki dengan bir baru dan meminta Shintara untuk membantunya memenangkan proyek ini, maka Shintara pun menolak dan akan melamar pekerjaan di Pegasus. Mereka berdua akhirnya memilih langkah sendiri-sendiri. Dengan kegigihan dan ketekunan, saat Shintara wawancara kerja, sepertinya para petinggi tidak menyukai penjelasan Shintara yang kurang berbaur dengan karyawan lain dan terlalu ambisius. Akhirnya, dia sekali lagi tidak diterima. Saat pulang, Shintara melihat Nishijima digendong oleh laki-laki yang bernama Katori ini yang dikiranya adalah pacarnya. Tetapi Katori menjelaskan bahwa dia akan menjadi pacar Nishijima kelak dan akan berusaha itu. Paginya Nishijima demam.
Shintara yang merawatnya. Tetapi walaupun sakit, Nishijima tetap bekerja untuk mengerjakan proyeknya. Katori menerima pesan izin sakit Nishijima. Pulangnya dia menjenguk Nishijima. Shintara melihat itu seperti sedang cemburu. Bahkan saat Nishijima dan Katori ke kamar Nishijima, Shintara selalu was-was. Sampai malam pun mereka berdua belum juga selesai. Shintara yang kesal segera masuk ke kamar itu dan melihat Katori hampir mencium Nishijima. Katori menyangkalnya dan segera pulang. Beberapa hari Nishijima sakit, Katori selalu menjenguknya sampai Shintara kesal. Hingga di suatu hari Katori tidak menjenguknya. Ini membuat Shintara merawat Nishijima yang sakit hingga ketiduran esok harinya. Nishijima sembuh dan bisa kembali bekerja. Tetapi Nishijima sepertinya terlihat khawatir. Dia pulang ke rumah dan mendapati Shintara yang sakit. Dia izin dari kantornya untuk merawat Shintara. Tetapi karena Shintara yang bebal, dia tetap ingin bekerja mengurus asrama. Nishijima menasehati Shintara, yang membuat Shintara sedikit emosional dan menangis di depan Nishijima. Shintara kembali sehat dan dia juga bekerja sebagai pekerja paruh waktu di bar temannya ini. Datanglah Katori dan minum di sana. Shintara yang sedikit kesal mengapa orang ini ada di bar. Tidak ada alasan karena Katori ditawari teman Shintara ini tentang asramanya. Katori yang belum memiliki apartemen berencana untuk tinggal di asrama itu. Esok harinya Katori datang sebagai anak asrama bar. Dia mengadakan acara penyambutan dengan memasak dan makan-makan di sana. Ternyata masakannya enak banget. Shintara melihatnya mulai tidak menyukai situasi ini. Dia menyangkal itu jika perasaan ini suka dengan Nishijima. Saat di bar pun, Shintara melihat Nishijima dan Katori dinner bareng. Tanpa diduga, ada customer datang yang ternyata itu teman kerja Shintara yang dulu. Mereka berdua membicarakan Shintara dulu yang bekerja. Shintara pergi menghindar. Nishijima membujuk Shintara untuk menjelaskan semua pada rekannya itu. Saat menjelaskannya, rekannya ini ternyata sedih karena Shintara resign dari perusahaan Kazuki itu. Semua lega, tinggal Shintara harus menanyakan perihal perasaannya ini. Tetapi sepertinya masalah terus bermunculan. Tiba-tiba datanglah mantan istri Shintara yang juga akan menjadi penghuni asrama baru di sana. Natsumi, mantan istri Shintara, datang ke asrama dengan alasan ingin memulai hubungan lagi dengan Shintara. Perceraiannya dengan Shintara karena Natsumi gelap mata waktu itu dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Shintara. Nishijima melihatnya seperti tidak menyukai situasi ini. Esoknya banyak adegan pasangan suami istri di asrama. Dimulai dengan membuat sarapan pagi, hingga Nishijima melihat Natsumi merapikan kamar Shintara. Asrama kedatangan teman kerja Nishijima. Dia menawarkan Nishijima dan Katori untuk menjadi model iklan pernikahan di proyeknya. Karena model yang sudah ditetapkan tiba-tiba sakit, Natsumi menawarkan diri untuk menjadi saksi pernikahan dan mengajak Shintara juga. Saat proses berlangsung, sepertinya Natsumi teringat tentang pernikahannya mereka dulu. Natsumi sampai menangis. Nishijima melihat semua itu semakin merasa seperti cemburu. Setelah pekerjaan selesai, Natsumi dan Shintara mengobrol banyak hal tentang masa lalu mereka. Dan sekali lagi, Natsumi ingin membujuk Shintara untuk meninggalkan ini semua dan menjadi Shintara yang dulu dia kenal. Sedangkan Katori merasa Nishijima menyukai Shintara, tetapi Nishijima mengelaknya. Katori pun meyakinkan Nishijima untuk mencoba terbuka perasaannya pada Katori. Nishijima masih ragu dengan perasaannya, sehingga masih belum bisa menerima perasaan Katori.
Sedangkan Shintara jelas sudah memutuskan untuk tetap berpisah dengan Natsumi. Natsumi marah dengan sikap Shintara yang sekarang. Natsumi mengunci dirinya di kamar dan tidak ingin makan sedikit pun. Shintara merasa frustasi dan dia menerima kabar juga bahwa Natsumi resign dari pekerjaannya. Shintara berpikir apakah ini alasan Natsumi mengajaknya untuk rujuk. Masalah baru dari Nishijima. Ada agenda untuk presentasi hasil pekerjaannya pada petinggi perusahaan Kazuki. Tetapi bawahannya sepertinya membuat kesalahan sehingga perlu jadwal presentasi ulang. Tetapi Direktur Kato, yaitu Direktur Pemasaran Kazuki, tidak mentolerir itu. Segala cara telah dilakukan Nishijima dan Katori, tetapi tidak membuahkan hasil. Katori pun meminta bantuan Shintara sebagai orang lama yang bekerja di sana dulu. Shintara akhirnya membantu. Shintara mencoba membujuk Direktur Kato dengan segala hormat. Direktur Kato yang melihatnya luluh. Presentasi itu pun dapat dijadwalkan ulang. Tiba-tiba Shintara pingsan dan pergelangan tangannya keseleo. Di asrama, Natsumi memutuskan untuk keluar dan sudah memahami bahwa mereka berdua memang sudah tidak bisa bersama. Berkat pengertian dari Nishijima. Shintara yang pergelangan tangannya sakit dibantu keramas oleh Nishijima, tetapi secara tiba-tiba Nishijima mencium Shintara. Setelah kejadian ciuman itu, mereka berdua menjadi canggung. Alasan Nishijima mencium Shintara karena ingin membuktikan perasaannya saja. Shintara marah dan Nishijima merasa tersinggung dengan perkataan Shintara bahwa dia mempermainkan perasaan orang dengan seenaknya. Shintara diajak makan malam oleh Katori untuk merayakan berhasilnya kerjasama Cosmo Index dengan Kazuki. Katori juga menceritakan perihal dia yang cintanya ditolak oleh Nishijima. Katori juga menceritakan kejadian yang menimpa Nishijima 2 tahun yang lalu. Shintara memikirkan itu. Dia menghubungi rekan kerjanya di Kazuki untuk mengirim file siapa yang presentasi Bir Juntaku 2 tahun yang lalu. Saat menerimanya, ternyata benar. Orang itu adalah Nishijima. Shintara bingung harus bersikap seperti apa terhadap Nishijima. Teman seasramanya bilang untuk segera minta maaf. Shintara pun pergi menyusul Nishijima yang keluar kota. Dia menjelaskan semua pada Nishijima perihal 2 tahun yang lalu dan meminta maaf atas kejadian itu. Shintara juga menyatakan perasaannya yang tulus pada Nishijima. Shintara menginap di kamar hotel Nishijima karena semua kamar penuh. Mereka pun tidur satu kasur. Paginya, saat sampai di asrama, Shintara mengajak Nishijima kencan setelah dirinya pulang kerja. Saat di tempat kencan, secara tidak sengaja Shintara dan Nishijima bertemu dengan ibunya Shintara. Ibu Shintara kaget melihat mereka berdua. Shintara dengan berat hati menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya baru-baru ini, perihal resign dan cerainya. Ibunya kaget dan meminta Shintara esoknya untuk bertemu lagi dengan ibunya di perusahaan. Esok harinya, Shintara yang datang ke perusahaan ibunya, ternyata ibunya ini menawarkan Shintara untuk bekerja di perusahaannya. Ibunya tidak ingin Shintara yang hanya pengurus asrama tanpa dibayar. Shintara dipercaya untuk mengurus perusahaan cabang di Shanghai. Nishijima yang mulai memikirkan pernyataan cinta Shintara merasa bimbang. Dia aslinya juga mencintai Shintara, tetapi kejadian 2 tahun yang lalu membuat cintanya tertutupi oleh rasa bencinya. Katori meyakinkan Nishijima untuk berbicara sejujur-jujurnya pada Shintara perihal perasaannya. Tetapi saat Nishijima ingin berbicara, Nishijima melihat surat tugas Shintara di perusahaan ibunya. Nishijima tidak jadi menyatakannya dan menyuruh Shintara untuk mengambil kesempatan itu.
dan juga mengatakan pada Shintara bahwa dia tidak sama sekali mencintai Shintara. Shintara mengatakan pada temannya sebagai pemilik asrama bahwa dia memutuskan untuk berhenti. Shintara merasa kurang nyaman, sementara dia ingin menumpang dulu di rumah temannya. Tetapi temannya ini juga meminta tolong Shintara. Ada koleganya ingin menerbitkan sake dan meminta saran pada Shintara yang dulu sukses dengan peluncuran bir Jintakunya. Temannya ini meminta Shintara untuk menjadi konsultan dalam peluncuran sake terbaru ini. Shintara pun mulai mempelajari proyek-proyek mereka. Berita tersebar satu asrama. Mereka pun memutuskan untuk mengadakan acara perpisahan untuk Shintara. Acara perpisahan sudah dipersiapkan, tapi ibu Shintara tiba-tiba datang ke asrama. Ibunya melihat-lihat dan menanyakan perihal penawarannya. Karena ada acara perpisahan, ibunya juga ikut masuk. Namun saat acara dimulai, Shintara mengutarakan keinginannya bahwa dia menolak tawaran ibunya dan membawa surat perjanjian kerja sebagai pengurus asrama pada temannya ini, sehingga dia bisa digaji layak. Dan juga dia memberikan informasi bahwa dia mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai konsultan produk sake temannya ini. Dan pekerjaannya ini akan dia kembangkan kembali. Shintara mengatakan bahwa dia sekarang bahagia dengan pekerjaannya. Ibunya awalnya kesal, tetapi mendengar penjelasan Shintara, akhirnya ibunya luluh. Shintara dapat pekerjaan sesuai dengan hatinya sekarang. Bonusnya, dia tidak perlu berjauhan lagi dengan Nishijima.